Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Wulandari dengan NPM 2150600049, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan membahas mengenai fase perkembangan anak. Yuk simak videonya. Apa sih perkembangan itu? Nah, perkembangan adalah bertambahnya kemampuan atau skill individu dalam pola teratur dan terorganisasi serta berlangsung selama individu hidup. Hal ini sebagai hasil proses pematangan. Sedangkan pengertian perkembangan menurut beberapa para ahli, yaitu yang pertama menurut Ahmad Sudrajat, perkembangan adalah perubahan yang sistematis, progresif, dan berkesinambungan dalam diri individu sejak lahir hingga akhir hayat, termasuk dengan perubahan-perubahan yang dialami individu menuju tingkat kedewasaan atau kematangannya. Yang kedua yaitu menurut Santrok Yusen, perkembangan adalah pola perkembangan individu yang berawal pada konsepsi dan terus berlanjut sepanjang hayat dan bersifat involusi. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai fase perkembangan anak. Apa sih perkembangan anak itu? Perkembangan anak adalah perkembangan yang mengacu pada perubahan biologis, psikologis, dan emosional yang terjadi pada manusia antara kelahiran dan akhir masa remaja sebagai individu yang berlangsung dari ketergantungan untuk meningkatkan otonomi. Sedangkan menurut Fraser Mustard, perkembangan anak adalah bagian mendasar dari perkembangan manusia yang menekankan bahwa arsitektur otak dibentuk pada tahun-tahun pertama dari interaksi warisan genetik dan pengaruh lingkungan di mana anak tersebut tinggal. Perkembangan mengacu pada perubahan perilaku terkait kemampuan fungsional seseorang dan keterampilan yang bersifat kualitatif yang sulit diukur. Manusia secara bersamaan tumbuh dan berkembang secara fisik, kognitif, psikososial, dimensi moral, dan spiritual dengan masing-masing dimensi menjadi bagian penting dari keseluruhan pribadinya. Nah, berikut ini ada beberapa tahap perkembangan anak berdasarkan usianya. Yang pertama yaitu tahap perkembangan bayi baru lahir atau newborn. Pada saat bayi baru lahir hingga usia 1 bulan, bayi biasanya mempunyai gerakan tertentu yang distimulus oleh lingkungan sekitarnya. Beberapa tanda tumbuh kembangnya bayi dapat dilihat dari bagaimana bayi itu merespon sebuah gerakan. Seperti contohnya yaitu ketika kita menyentuhkan jari di mulut bayi dan bayi itu akan membuka mulutnya, atau ketika bayi meregangkan kedua kaki dan tangannya ketika ia tersentak. Yang kedua yaitu tahap perkembangan bayi usia 1-12 bulan. Pada tahap ini, bayi biasanya akan menunjukkan beberapa tanda perkembangannya. Bayi akan mulai bergerak yaitu dengan menggerakkan kepala dan juga memainkan tangannya. Dan di atas usia 6 bulan, bayi akan duduk tanpa bertumpu, dapat mengenali namanya sendiri, dan mulai mengeluarkan racauan kecil. Kemudian bayi akan dapat merangkak, berjalan dengan tumbuhan, dan mulai menunjukkan apa yang dia inginkan. Yang ketiga yaitu tahap perkembangan balita atau usia 1-3 tahun. Pada tahap ini ditandai dengan beberapa perkembangan kemampuan motoriknya seperti berjalan tanpa bantuan, menaiki tangga yang rendah, atau melompat-lompat di satu tempat. Balita juga akan mendapatkan kemampuan untuk memegang krayon, menggambar lingkaran, menumpuk balok mainan, berbicara dalam kalimat pendek, atau mengikuti instruksi sederhana. Tahap perkembangan anak yang keempat yaitu tahap perkembangan prasekolah atau usia 3-5 tahun. Pada usia ini, kemampuan motorik pada anak-anak akan meningkat pesat. Biasanya pada usia ini, anak-anak sudah dapat melakukan kegiatan seperti memakai baju sendiri, menggambar makhluk hidup, menulis, mengenal huruf-huruf, mulai membaca, melempar bola, melompati tali, atau berdiri dengan satu kaki lebih dari 10 detik. Yang kelima yaitu tahap perkembangan usia sekolah atau usia 6-12 tahun. Anak-anak pada usia ini telah memperoleh kepercayaan diri, memecahkan masalah, mandiri, dan bertanggung jawab. Hubungan pertemanan di sekolah akan menjadi salah satu faktor yang paling penting dalam pertumbuhan anak-anak pada usia ini.
Pada tahap ini, anak-anak juga akan menunjukkan kecenderungan mereka dalam bersikap. Tahap perkembangan yang terakhir yaitu tahap perkembangan remaja atau usia 13 tahun ke atas. Pada tahap ini ditandai oleh perubahan yang cepat pada tubuh, pikiran, serta emosinya. Pada saat anak mencapai usia remaja, mungkin kita sebagai orang tua akan kewalahan dengan cara bersikapnya yang kadang sulit ditebak. Pada usia sampai 14 tahun, remaja biasanya menunjukkan kemampuan untuk berpikir layaknya orang dewasa, walau sesaat kemudian mereka akan meledakkan emosinya seperti anak-anak berusia 6 tahun. Nah, berikut ini ada cuplikan video mengenai tahap perkembangan anak pada masa prasekolah atau lebih tepatnya pada usia 5 tahun. Setelah kita lihat cuplikan video tersebut, kita dapat melihat bahwa anak usia 5 tahun itu sudah mulai dapat menulis, membaca, dan masih banyak kemampuan lainnya. Kita juga dapat melihat bagaimana sih ciri-ciri perkembangan yang terjadi pada usia prasekolah atau usia 3-5 tahun. Nah, ciri-ciri yang dapat kita lihat pada anak usia 3-5 tahun itu yang pertama, yaitu dari sisi kognitif. Pada periode ini, anak sudah memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Anak juga mempunyai imajinasi yang tinggi, dan lewat imajinasi itulah mereka belajar tentang hal di sekitarnya untuk memuaskan rasa ingin tahunya. Anak juga sudah dapat menyebutkan nama serta umurnya apabila ia ditanya. Semakin bertambahnya usia anak juga sudah memiliki kemampuan menghitung dan membaca yang semakin berkembang. Yang kedua yaitu dari sisi motorik. Anak sudah bisa bergerak dengan gesit sambil berdiri, berjalan, berlari, bahkan melompat. Dia juga sudah dapat menaiki dan menuruni tangga serta dapat berjalan mundur. Keterampilan yang memerlukan motorik halus seperti menulis, makan sendiri, yang memerlukan koordinasi akan semakin berkembang. Yang ketiga yaitu bahasa. Perkembangan kemampuan bahasa pada anak terjadi paling cepat antara usia 2-5 tahun. Kosakata yang dimilikinya akan meningkat dari sekitar 50-100 kata menjadi lebih dari 2000 kata saat anak berusia 5 tahun. Semakin bertambahnya usia, semakin banyak pula kata yang ia gunakan dalam sebuah kalimat. Yang keempat yaitu dari sisi sosial. Anak senang bermain dengan anak-anak seusianya dan bisa berinteraksi dengan teman-temannya. Anak-anak juga sudah dapat mempelajari mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dengan bantuan orang dewasa yang menetapkan batasan. Kemudian yang terakhir yaitu dari sisi kesehatan. Secara tinggi badan, tubuh anak yang memasuki periode usia prasekolah akan bertambah sekitar 5 hingga 7,5 cm setiap tahunnya. Dan dari segi berat badan akan bertambah kurang lebih 2 kg per tahunnya. Untuk mendukung semua perkembangan anak usia prasekolah, hal yang dapat dilakukan oleh para orang tua yaitu diantaranya yang pertama, sediakan lingkungan yang sehat untuk anak. Yang kedua, dorong anak untuk bermain dan berlatih mandiri. Yang ketiga yaitu hindari pemberian label. Yang keempat yaitu berikan teladan yang baik. Dan yang kelima yaitu biarkan anak berkembang menjadi dirinya sendiri.
Sekian materi mengenai perkembangan anak yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan.